Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamidah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas membuat proposal. Nah, di sini saya membuat proposal yang berjudul Penerapan Budi Pekerti di Lingkungan Pendidikan. Dengan nama saya sendiri dan dosen pengampu beserta alamat kampus saya. Yang dilatar belakangi masalah. Nah, pada dasarnya keberhasilan proses belajar budi pekerti di dalam lingkungan pendidikan mempersyaratkan adanya dukungan dari institusi di luar sekolah. Nah, dalam hal ini orang tua berperan dan di lingkungan masyarakat memberikan ruangan kondusif bagi proses penanaman dan membuat budi pekerti. Nah, secara rasional, pendidikan budi pekerti merupakan upaya membekali peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan selama pertumbuhan dan perkembangannya sebagai bekal bagi masa depannya. Selanjutnya, tujuannya agar mereka memiliki hati nurani yang bersih, berperangai baik, serta menjaga kesusilaan dalam melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan dan terhadap sesama makhluk. Hendaknya implementasi pendidikan budi pekerti bukan hanya pada ranah kognitif saja, melainkan harus berdampak ranah efektif dan psikomotorik yang berupa sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, penerapan budi pekerti di dalam lingkungan sekolah bukan hanya tentang belajar mengajar, tetapi juga penerapan etika di mana peserta didik mampu membiasakannya dan menghadirkan rasa iba terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, yang pertama itu, apa yang menjadikan penerapan budi pekerti di lingkungan pendidikan ini dan saat ini? Dan kedua ini, kenapa penerapan budi pekerti berada di lingkungan pendidikan? Kenapa tidak hanya di masyarakat, dan kenapa di pendidikan pun ada penerapan budi pekerti? Nah, yang ketiga itu bagaimana cara sistem penerapan budi pekerti di lingkungan pendidikan. Selanjutnya itu metode penelitian. Nah, jenis penelitian ini saya menggunakan metode studi kasus atau penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yang dimana menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya. Nah, penelitian kualitatif di sini maksudnya adalah penelitian yang mempunyai latar belakang alami dan peneliti sendiri berperan sebagai instrumen inti. Nah, studi yang dilakukan adalah studi deskriptif di mana data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau gambaran keadaan daripada dalam bentuk angka-angka. Jadi lebih banyak dari pengumpulan pengalaman atau observasi dan tidak memperbanyak angka-angka atau merumuskan suatu angka-angka ataupun menyajikan statistik. Selanjutnya, lanjutannya, penulisan berusaha menggambarkan fenomena penerapan budi pekerti di lingkungan pendidikan. Jadi menggambarkan konsep yang ada dengan menghimpun fakta dan data yang relevan, serta memaparkan secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai penerapan budi pekerti di lingkungan pendidikan. Nah, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai namanya adalah eksperimen, dan tidak memperbanyak angka atau penggunaan hitungan maupun dengan metode campuran. Nah, selanjutnya data dan sumber data. Nah, seperti pada umumnya bahwa data merupakan hal yang sangat penting dalam rangka untuk menguak permasalahan.
Nah, di sini saya memakai dua metode, yaitu pertama data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, dan primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil pemikiran dan observasi. Nah, selanjutnya itu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang mendukung proyek penelitian. Nah, dari data sekunder itu dari data primer sebelumnya, jadi dihasilkan melengkapi dari data primer. Data sekunder ini penelitian diperoleh dari hasil dokumentasi baik berupa teks, soft file maupun dokumen lain yang terkait dengan fokus penelitian. Yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Nah, untuk mengetahui data-data di lapangan, maka dipergunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data tersebut, yaitu menggunakan pemikiran, observasi, dan studi dokumentasi. Nah, apa sih yang digunakan itu adalah pemikiran. Pemikiran berarti salah satu cara berpikir melalui pemahaman atau pengetahuan yang akan diobservasi melalui pemikiran. Kemudian observasi ini pengamatan melalui kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek. Pengamatan yang penulis gunakan ini adalah pengamatan secara tersembunyi. Jadi observasi itu langsung pada tempatnya yang akan menjadi sasaran observasinya. Nah, yaitu selanjutnya studi dokumentasi. Nah, studi dokumentasi ini bukan berarti hanya kita tahu itu dalam foto-foto, gambar, tetapi dokumentasi ini adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa atau proses kegiatan yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu. Selanjutnya teknik analisis data. Nah, setelah data dari lapangan terkumpul melalui beberapa metode, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan metodologi kualitatif, yaitu analisis data dilakukan dengan menata dan menelaah secara sistematis dari semua data yang diperoleh. Yaitu tujuan analisis ini menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur serta tersusun dengan baik dan lebih menjadi berarti. Selanjutnya, lanjutan yang tadi ya. Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini memakai 3 alur kegiatan yang terjadi secara kebersamaan, yaitu reduksi data. Nah, reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabsahan, dan transformasi data, atau seperti kata kasar, jadi pemusatan pada penyederhanaan, jadi tidak terlalu banyak oleh kata-kata, atau misalkan kata-kata yang dalam bahasa sehari-hari kita gitu, kayak bahasa ya sejenis bahasa campuran gitu, nanti dipenyederhanakan lagi menjadi lebih baik, lebih bagus, dan dipahami oleh orang lain. Nah, yang kedua yaitu penyajian data. Nah, jadi penyajian data ini sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian meliputi berbagai jenis matrik. Nah, jaringan dan bagian semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu dan mudah untuk diraih. Jadi yang tadi sebelumnya ya. Terus yang ketiga itu menarik kesimpulan. Nah, jadi menarik kesimpulan itu merupakan alur ketiga dari yang pertama dan yang kedua ya. Menganalisis data. Setelah data diproses dengan mereduksi dan menyajikan data, kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi penarikan aja, jangan